Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Dhani, SOS MSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan asap rokok menyelubungi ancaman bagi tubuh dan lingkungan. Baik, di sini saya selaku moderator Reza Iklan Putih, dan selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh teman-teman saya yang akan dimulai dari materi pertama. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan undang-undang apa sih yang akan kami gunakan dalam judul kami. Di sini itu kami memiliki dua pasal undang-undang yang akan kami gunakan. Yang pertama ada pasal 199 nomor 7 tahun 2009, yang dimana tertera bahwa dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenakan sanksi pidana penjara 6 bulan dan denda sebesar 50 juta. Kemudian kami juga menggunakan Undang-Undang Pasal 13 Nomor 7 Tahun 2016, di mana pasal tersebut memiliki 5 poin penting larangan merokok. Yang pertama, setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok. Kedua, setiap orang dilarang memproduksi, menjual, bahkan mengiklankan rokok atau tembakau di kawasan tanpa rokok. Kemudian yang ketiga, larangan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan, atau bahkan produk tembakau lainnya sebagaimana pada pasal 2 tadi, kecuali untuk tempat umum dan tempat yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis rokok atau produksi rokok tersebut. Kemudian yang kelima, setiap orang menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tadi dapat memasang tulisan di sini tersedia rokok. Nah, itulah undang-undang yang akan kami gunakan untuk diskusi kami ini. Dengan merokok tuh dapat mengurangi stres, menimbulkan perasaan nikmat, mempererat hubungan pertemanan, meningkatkan keberanian dan perasaan jantan. Jadi makanya kalau ada tuh istilah kata tuh kayak nggak merokok nggak keren gitu. Tapi kenyataannya tuh banyak orang yang terganggu dengan asap rokok yang dikeluarkan dari rokok tersebut. Dapat menyebabkan penyakit asma, dapat mencemari udara yang tadinya bersih menjadi kotor karena adanya polusi dari asap rokok tersebut. Sebagai perokok pasif mungkin pemikiran mereka tuh berfokus pada efek negatif yang mereka alami sebagai akibat dari paparan asap rokok tersebut. Jadi beberapa pemikiran yang umumnya tuh dialami oleh perokok pasif, termasuk yang pertama ada kesehatan yang terancam. Perokok pasif tuh sering sekali mengkhawatirkan dampak asap rokok yang dapat memberikan pada kesehatan mereka sendiri. Mereka mungkin prihatin tentang resiko penyakit paru-paru, penyakit jantung, masalah pernapasan, dan terkait dengan paparan asap rokok tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ketidaknyamanan fisik. Perokok pasif dapat merasakan ketidaknyamanan fisik seperti iritasi mata, hidung bersumbat, batuk, atau sakit tenggorokan akibat paparan asap rokok. Jadi pemikiran mereka berkaitan dengan menghindari paparan asap rokok dan mencari lingkungan yang bebas asap rokok. Next, yang ketiga itu kesadaran akan resiko. Sebagai perokok pasif, mereka pasti paham tentang resiko yang terkait dengan merokok, dan pemikiran mereka mungkin terkait dengan keinginan agar perokok pasif berhenti merokok atau mengurangi paparan asap rokok. Nah, yang keempat, lingkungan dan kebijakan. Perokok pasif mungkin memiliki pemikiran yang terkait dengan pentingnya kebijakan bebas asap rokok di tempat umum ataupun di tempat kerja, karena paparan asap rokok dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Saya akan menjelaskan mengapa asap rokok perlu dipikirkan, karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah alasan mengapa asap rokok perlu menjadi perhatian. Pertama, dampak kesehatan. Merokok dan terpapar asap rokok memiliki hubungan langsung dengan berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, PPOK, dan gangguan pernapasan lainnya.
Dalam jangka panjang, dampak kesehatan ini dapat mengurangi kualitas hidup seseorang, menyebabkan cacat, dan bahkan berakibat fatal. Dengan memikirkan asap rokok, masyarakat dapat memahami risiko kesehatan yang terkait dengannya dan mengambil tindakan preventif. Yang kedua, terhadap lingkungan. Asap rokok dapat mencemari udara di sekitar perokok aktif dan berdampak negatif pada kualitas udara dalam ruangan dan luar ruangan. Terpapar asap rokok secara pasif dapat berisiko bagi orang yang tidak merokok, termasuk anak-anak, orang dewasa yang rentan, dan pekerja di lingkungan orang yang memungkinkan merokok, dan juga kepada ibu yang sedang hamil. Dengan memikirkan asap rokok, masyarakat dapat mendukung kebijakan dan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan bebas asap rokok. Ketiga, biaya kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh merokok atau terpapar asap rokok membebani sistem perawatan kesehatan dan berdampak pada biaya yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan memikirkan asap rokok, masyarakat dapat menyadari konsekuensi ekonomi yang terkait dengan kebiasaan merokok dan mendorong langkah-langkah untuk mengurangi beban finansial ini. Pendidikan dan kesadaran. Memikirkan asap rokok juga penting untuk menciptakan kesadaran dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang bahaya merokok dan terpapar asap rokok. Dengan memahami resiko yang terkait dengan merokok, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait kesehatan mereka tersendiri dan mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan serupa. Dan yang terakhir ada perlindungan generasi muda. Anak-anak dan remaja adalah kelompok yang rentan terhadap dampak negatif merokok dan terpapar asap rokok. Dengan memikirkan asap rokok, masyarakat dapat memprioritaskan perlindungan generasi muda dengan mengedukasi mereka tentang risiko merokok, menciptakan lingkungan bebas asap rokok, dan mendukung kebijakan yang melindungi mereka dari paparan asap rokok. Memikirkan asap rokok adalah langkah penting dalam mendorong perubahan positif dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, diharapkan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan mereka sendiri. Jadi, asap rokok perlu dipikirkan karena asap rokok adalah asap yang berbahaya. Asap rokok tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi pada lingkungan juga. Dampak negatif dari asap rokok bagi fisik yaitu menimbulkan berbagai macam penyakit seperti batuk atau sampai kanker. Dan untuk lingkungan, asap rokok dapat mencemari udara yang segar, bisa mengganggu keamanan dan ketentraman yang mengakibatkan tidak terjadinya kestabilan sosial. Baik, hanya itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara berpikirnya yaitu menggunakan metode kualitatif karena masalah penelitian ini masih bisa berubah-ubah dikarenakan pendapat orang lain berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, kami terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian kami. Penelitian kualitatif tentang merokok telah menjadi topik penting dalam bidang studi perilaku manusia dan kesehatan. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan persepsi individu terkait merokok, serta konteks sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhinya. Penelitian semacam ini bertujuan untuk menggali dari pemahaman fenomena merokok dan sudut pandang yang lebih holistik. Dalam penelitian kualitatif tentang merokok, penelitian sering melakukan wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen untuk memperoleh data yang mendalam dan kaya akan makna. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi alasan mengapa orang merokok, bagaimana mereka menggambarkan efeknya terhadap kesehatan dan kualitas hidup serta dinamika interaksi sosial
kualitatif. Nah, dalam hal ini penelitian kualitatif juga memperhatikan peran budaya, norma sosial, pengaruh lingkungan dan faktor psikologis dalam memahami merokok. Hal ini memungkinkan kami untuk memperoleh wawasan yang lebih tentang bagaimana kebiasaan merokok terbentuk, dipertahankan, atau diubah oleh individu dan masyarakat. Hasil penelitian kualitatif ini dapat membantu kami untuk mendapatkan informasi kebijakan kesehatan, program pencegahan, dan intervensi untuk mengurangi prevalensi merokok dalam dampak negatifnya. Nah, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk merokok, persepsi mereka tentang risiko kesehatan dan tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam upaya berhenti merokok. Nah, secara keseluruhan, penelitian kualitatif memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena ini secara komprehensif. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan persepsi individu serta konteks sosial dan psikologis yang mempengaruhi merokok, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam pencegahan dan pengurangan dampak negatif merokok pada kesehatan masyarakat. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kalau dikaitkan dengan teori Kusdi, yaitu teori Kusdi atau teori kesenjangan sosial dan ekonomi, didasarkan pada gagasan bahwa ada kelas sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih rendah di masyarakat. Kelas sosial dan ekonomi yang lebih tinggi pada umumnya memiliki akses yang lebih baik pada sumber daya, peluang dan keuntungan daripada kelompok yang lebih rendah. Teori ini juga menganggap bahwa faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam keputusan yang dibuat oleh individu. Dalam hal merokok, teori Kusdi menunjukkan bahwa individu dengan kelas sosial dan ekonomi yang lebih rendah lebih cenderung merokok dibandingkan mereka yang berada di kelas yang tinggi. Hal ini karena beberapa alasan seperti akses yang lebih terbatas pada sumber daya kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan faktor-faktor sosial budaya. Individu yang berasal dari kelompok yang lebih rendah juga cenderung terpapar pada lingkungan yang lebih banyak menunjukkan perilaku merokok, seperti teman-teman dan anggota keluarga. Selain itu, faktor stres dan tekanan psikologis pada kelompok yang lebih rendah juga dapat mempengaruhi kecenderungan untuk merokok. Merokok merupakan permasalahan serius yang melanda kehidupan manusia saat ini. Fenomena merokok telah menjadi salah satu tantangan kesehatan global yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, pernyataan masalah merokok menjadi sangat penting untuk dipahami dan untuk diatasi. Salah satu masalah utama terkait merokok adalah dampak negatif yang terjadi pada kesehatan manusia, yang dimana di dalam rokok itu terkandung 7.000 zat kimia, yang diantaranya 250 zat yang diketahui beracun dan 70 zat yang dapat menyebabkan kanker. Merokok berhubungan erat dengan berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, kanker, paru-paru, dan penyakit pernapasan lainnya. Tidak hanya perokok aktif, perokok pasif juga berdampak buruk pada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada anak-anak. Merokok juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan biaya perawatan jangka panjang. Selain itu, perusahaan rokok mendapatkan keuntungan finansial yang besar dan penjualan produk mereka. Meskipun mereka menyadari dampak buruknya terhadap kesehatan manusia, itu buruk, tetapi mereka tetap menjualkan. Selanjutnya, merokok juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Rokok yang dibuang sembarangan menghasilkan polusi udara yang limbah yang merusak lingkungan. Selain itu, pembakaran tembakau juga memerlukan penggunaan lahan yang luas, yang menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekosistem, yang dimana pernyataan masalah merokok ini juga menyoroti pentingnya pendidikan masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok. Tindakan yang diperlukan termasuk penerapan kebijakan anti merokok yang ketat,
kampanye anti merokok yang efektif, peringatan kesehatan yang jelas pada kemasan rokok, dan dukungan program-program henti merokok. Untuk mengatasi masalah merokok, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga kesehatan, dan industri tembakau. Dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya merokok dan memperkuat upaya pengendalian tembakau, kita dapat mengurangi revalasi merokok, melindungi kesehatan masyarakat, yang menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya 5 pertanyaan yang menggunakan konsep 5W. Pertanyaan yang pertama, siapa yang rentan terhadap efek samping rokok? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu orang yang merokok secara aktif adalah orang yang paling rentan terhadap efek samping merokok. Tetapi, perokok pasif atau orang yang terpapar asap rokok juga bisa mengalami efek samping yang serupa. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi alasan mengapa orang mulai merokok? Baik, untuk pertanyaan nomor 2 tentang mengapa seseorang memulai merokok, nah jawabannya, alasan seseorang memulai merokok itu dapat bervariasi. Contoh umumnya seperti pengaruh lingkungan, tekanan sosial, eksperimen remaja, keinginan untuk menyalurkan stres dan emosi, kecanduan nikotin, dan pengaruh iklan yang menampilkan gaya hidup yang menarik. Pertanyaan yang ketiga, mengapa merokok dianggap berbahaya? Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, kenapa merokok itu berbahaya bagi kesehatan? Jadi jawabannya, rokok dianggap berbahaya bagi kesehatan karena asap rokok yang mengandung ribuan bahan kimia yang berbahaya, termasuk zat karsinogenik atau penyebab kanker dan racun. Selain itu, nikotin yang terkandung dalam tembakau juga sangat adiktif, dapat menyebabkan kecanduan. Selain itu, asap rokok juga menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan, seperti penyakit kanker, jantung, pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya. Pertanyaan yang keempat, kapan merokok menjadi permasalahan kesehatan yang signifikan? Baik, selanjutnya untuk jawaban pertanyaan dari nomor 4, merokok menjadi permasalahan kesehatan yang signifikan ketika kebiasaan merokok berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan menjadi kecanduan. Semakin lama seseorang merokok, semakin besar risiko penyakit serius yang mungkin terjadi. Efek negatif merokok umumnya berkembang seiring berjalannya waktu dan dapat menyebabkan dampak kesehatan yang lebih parah. Dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, di mana dampak merokok dapat dirasakan? Nah, jawaban untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dampak merokok dapat dirasakan di berbagai bagian tubuh dan bagian lainnya. Secara internal, merokok dapat merusak paru-paru, jantung, saluran pernapasan, dan sistem peredaran darah. Secara eksternal, asap rokok dapat mengganggu kesehatan di sekitar perokok, menyebabkan masalah pernapasan, iritasi, dan meningkatkan penyakit pada mereka yang terpapar asap rokok secara pasif.